kondisi, ada kondisi di mana dia itu tidak bisa mengakses kuliah sinkron, itu masih ya mendapatkan informasi dari rekaman Zoom begitu ya. Setidaknya kalau dia mau berusaha. Kalau tidak, berarti kan salah dia sendiri gitu. Jadi sudah difasilitasi sehingga dia masih bisa keep up meskipun sinyalnya jelek gitu kan. Kemudian juga ada forum diskusi, semisal dia tidak bisa mengikuti begitu ya di kuliah sinkron, di mana dia bisa melihat progres teman-teman itu ada di Trello pertama, dan juga yang ada di diagram yang kita gunakan sejak awal untuk brainstorm gitu ya. Nah, perkembangannya menarik ya bagi saya. Saya tentunya cukup senang, dan saya tidak, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau kalian itu bisa mempertahankan demikian, maka nama-nama yang tadi aktif tadi tentunya akan mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Itu satu-satunya hal yang bisa saya berikan. Ya, saya nggak bisa memberikan uang, saya nggak bisa memberikan sertifikat begitu, tapi saya hanya bisa memberikan nilai, dan nilai itu tergantung dari kinerja kalian dalam mengerjakan ini, inisiatif kalian dan lain sebagainya. Jadi tentunya hal-hal tersebut tolong kalian jaga gitu ya, sehingga nanti misalkan Pak, saya inisiatif saya udah bagus Pak, kinerja saya udah bagus, buktinya ini Pak nilainya jelek, misal kasih lihat buktinya, dari situ saya akan pertimbangkan untuk memperbaiki nilai. Tapi kalau sama sekali kerjaannya nggak ada, dan ini kerjaan tambah terus loh Mas Mbak, kerjaan tambah terus dan berkembang gitu. Kalau miss out 1 minggu saja, bisa jadi dia ketinggalan cukup banyak, sehingga kalau dia tidak follow up, yang terjadi apa? Terlalu banyak ketertinggalan yang harus dia kejar gitu, dan itu akan menyebabkan permasalahan bagi tim. Nah itu silahkan nanti protes ke saya terbuka nanti, silahkan Pak, saya kok dapat nilai C ya Pak, padahal kan saya gini-gini gitu ya. Kemudian kalau dapat nilai A mau protes ya silahkan, tapi mentok udah ya nilai A tadi. Dan saya nggak kayak dosen lain yang nilai A itu adalah untuk Allah, enggak ya. A itu halal itu untuk kalian mahasiswa, bagi yang berupaya berusaha, dan itu sudah maksimal gitu, to the max gitu. Lihat dari mana effortnya, lihat dari mana unjuk kerjanya. Unjuk kerja itu dilihat dari mana, dokumentasinya, kerjaannya yang ada di Trello gitu. Pak, saya udah diskusi gini-gini, ini buktinya nggak ada, ya sudah, berarti saya nggak bisa memberikan apresiasi. Tapi gunakan medium yang tepat untuk mendokumentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kerja kalian. Sudah saya berikan ruangan di sana ya, tulis saja, ketik aja, mau jelek mau buruk, mau diskusinya hasilnya zero, tapi sudah melakukan diskusi dan mengerucut ke satu penyelesaian, why not, tulis aja. Apresiasi saya adalah di bagian tadi itu, bagaimana Anda memproses semua itu kemudian mendokumentasikannya. Gampang deh, gampang banget. Nah nanti gimana Pak, kalau anak-anak yang front end gimana? Front end ya jelas ya, bagaimana kinerja front end. Tapi ada juga kemarin sempat ada permasalahan di tim, dan dimana itu permasalahan atau konflik di tim itu membutuhkan satu inisiatif ya. Satu inisiatif itu, dan itu tereksekusi begitu ya, dan masalah terselesaikan. Itu poin ya, itu poin. Meskipun itu tidak hard skill ya, itu soft skill, tapi itulah yang akan kalian gunakan untuk survive di dunia setelah perkuliahan. Yang kalian mendapatkan kritik, mendapatkan reminder, Anda adjust itu, Anda menyesuaikan diri, itu juga soft skill. Jadi ini luar biasa menurut saya kuliahnya ya. Nah saya open aja, kalian tak hadapkan dengan orang nyata, masalah nyata. Nah bener nggak kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi itu secara nyata? Tadi kan dikasih tantangan tuh ya. Nah tantangannya demikian-demikian, dan kalian mendefinisikannya dengan baik, kemudian mengeksekusikannya. Nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalian masih aman sekarang, karena kalaupun gagal kalian masih ada dosen yang melindungi kalian ya kan. Ada juga institusi yang menyampaikan bahwa ini nih mahasiswa saja gitu. Tapi kalau besok kalian mau coba-coba, kalian sudah kerja mau coba-coba, kalian gagal, ya beberapa hal akan
ada kompensasinya, bahkan sampai dianggap tidak berkinerja gitu ya. Kalau udah dianggap tidak berkinerja tentunya bisa di laying off atau dipecat gitu ya. Nah itu yang mungkin beberapa catatan ya untuk teman-teman. Nah ini ajang latihan, ajang kalian untuk mengeksplor diri, ilmunya yang dulu pernah didapat. Kalau belum dapat silahkan ya kalian diskusi. Contohnya kemarin untuk bikin flowchart aja kok bingung gitu, artinya ini apa kemarin tidak belajar SMBD begitu ya, apa kemarin tidak belajar pengembangan perangkat lunak itu kan, dimana dia mengekspos hal tersebut gitu. Dan itu nggak cuma menggunakan tools-tools yang konvensional, bahkan Anda gambar saja yang di kertas pun diupload itu unjuk kerja gitu. Menurut saya nggak masalah gitu. Ya itu tidak berpanjang lebar komentar saya, tapi saya apresiasi itu. Dan sebelumnya saya ucapkan, karena masih pertemuan pertama setelah Sawalan, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Udah berlalu ya, lama ya bagi yang merayakan. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada kalian semua di kelas PPSI, khususnya saat ini yang sinkron hadir. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian dan juga dalam perjalanan perkuliahan ini terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan dan menghitung diri itu menjadi dosa, dan itu saya mohon maaf. Untuk kalian sendiri tidak perlu minta maaf karena sudah saya maafkan apapun ya, termasuk dalam interaksi ini misalkan ada yang kurang ataupun salah. Jadi itu ucapan saya, semoga nanti bisa menjadi ikrar syawalan yang tepat untuk kelas kita ya. Kemudian untuk agenda yang kedua, hanya refreshing bentar ya, refreshing bentar terkait dengan beberapa hal. Jadi sudah kalian berikan progres kemarin, sudah di follow up. Satu penting ya untuk saya ya, satu hal yang penting kemarin itu untuk saya adalah terkait dengan konfirmasi temuan data. Konfirmasi temuan data itu maksudnya apa? Kalau nggak salah kemarin itu ada temuannya apa? Ternyata pada beberapa kasus atau dalam kemarin interview ada ditemukan 2 role gitu ya dari orang yang diwawancarai gitu, Mas Delvi ya. Satu adalah seorang wakil dari komunitas. Yang kedua, dia itu adalah seorang operator chip. Koneksiku nggak stabil saudara-saudara. 2 role. Nah ini saya masih menunggu sebenarnya dari kalian, apakah terdapat konfirmasi begitu ya ke yang bersangkutan gitu ya. Karena ada asumsi kan, kalian mengasumsikan Pak ini Mas Delvi sendiri pengen mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah ada konfirmasi itu. Nah nanti konfirmasinya hasilnya seperti apa ya, hasil konfirmasinya seperti apa. Nah temuan ini kalau kita mau tindak lanjuti tentu akan menjadi latar belakang masalah. Jadi malah kalian mendapatkan inputan. Yang pertama, kalau dari wakil komunitas tentunya dia memiliki kapasitas untuk kita mintai kira-kira apa saja yang mereka akan butuhkan saat ada di komunitas gitu kan. Kemudian saat menjadi seorang operator chip itu dia itu butuhnya apa gitu, butuhnya apa. Jadi sudah kita bisa identifikasi 2 role dari satu orang person, itu satu subjek dari penelitian tadi. Nah kalau kita sudah punya pemetaan semacam ini, tentu kalian sudah mendapat konfirmasi dan sudah bisa menindaklanjuti. Nah pertanyaan saya, kemarin kan saya berikan catatan di situ ya, ada 2 role. Yang satu bingung nih, loh kok satunya chip, yang satu komunitas. Ini bisa terjadi memang saat kita wawancara, karena yang namanya
kemampuan untuk bertanya itu perlu dilatih terus-menerus. Nah, ini bisa jadi salah dalam mempersepsikan jawaban bisa, atau kalian tidak, atau dalam penanyanya sendiri itu tidak melakukan konfirmasi. Termasuk dalam list pertanyaan. List pertanyaannya apa gitu kan. Kadang berkembang kan. Nah, perkembangannya itu kadang tidak kita antisipasi sehingga terjadi apa? Kita tidak menemukan ujung pangkal dari diskusi atau perkembangan diskusi tadi. Nah, itu perlu di follow up. Contohnya konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk tanya lagi gitu. Atau nanti akan dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya dalam kaitannya dengan RTL nanti. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Misalkan di sini adalah, Pak, kita udah konfirmasi, Pak, benar ada 2 role dan RTL kami adalah demikian. Jadi punya rencana tindak lanjut. Baik, saya mau tanya, sudah dilakukan konfirmasi kepada Mas Delvi tadi? Belum ada ya? Nggak ada yang mau jawab. Belum ada Pak, untuk konfirmasinya baru mau kita konfirmasi waktu pas ke sana. Oh, mau konfirmasi saat nanti akan di sana. Konfirmasinya dalam bentuk apa nih kira-kira? Ada yang mau jawab selain Mbak Anantaya? Silahkan. Ada teman-teman yang lain punya inisiatif begitu. Untuk konfirmasinya sendiri mungkin akan di chat lewat WhatsApp dulu ya Pak, untuk janjiannya juga mau kesananya kapan gitu Pak. Oke, nah bentuk pertanyaan lanjutannya gimana nih? Kalau sudah kalian bisa identifikasi role dari teman-teman atau role dari yang akan diwawancarai tadi kan 2 nih, berarti kalian mempersiapkan jenis pertanyaan kan? Nah, kira-kira sudah ada belum rencana untuk misalkan sebagai seorang wakil komunitas, pertanyaan tahap kedua itu seperti ini gitu. Ada nggak? Kemudian sebagai operator chip, pertanyaannya demikian gitu. Ada nggak? Silahkan. Untuk pertanyaannya sendiri dari kemarin sudah diskusi, dan dari per divisi itu udah kayak progresnya gitu loh Pak. Jadinya kita juga udah bisa mengidentifikasi tentang apa yang mereka butuhkan, pertanyaan apa yang nantinya akan ditanyakan langsung ke sana gitu. Untuk Sudah pertanyaan ada, ya? sendiri nanti bisa dirangkum dari kendala dan apa yang dibutuhkan dari per divisi itu sendiri gitu Pak. Kalau untuk pertanyaannya sendiri didokumentasikan di Trello atau tidak? Atau saya bisa mengaksesnya atau tidak? Untuk pertanyaan sendiri belum dijadiin satu ya Pak, belum dibuat. Tapi untuk notulennya udah, kemungkinan nanti akan dibuat dulu gitu Pak. Ini yang terkait dengan besok kan rencana kita ke sana kan, berarti kan otomatis pertanyaan ini harus sudah muncul ya di mana? Di diskusi ya nanti ya. Jadi pertanyaan ke depan itu kan yaitu pertanyaan lanjutan ya. Jadi kemarin kan pertanyaan tingkat pertama sudah ditanyakan, kemudian Anda dapat insight, Anda dapat knowledge gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua tentu adalah pendalaman begitu ya. Pendalaman itu bisa nanti tanya ke yang bersangkutan, kemudian ngecek ke lapangan. Nah, yang pertanyaan level 2 ini sedang dalam proses begitu atau sudah jadi? Untuk pertanyaan yang kedua itu kita baru jadinya yang kayak garis besarnya dulu Pak. Nah, nanti kita bakal ada diskusi lanjutan di Google Meet untuk terkait kayak dijabarin lagi gitu. Oh, masih proses begitu. Kemudian untuk tenggatnya sendiri tanggal berapa? Tanggal jadinya. Misalkan kan punya target nih. Setelah nanti meet, kemudian saya mau ngedraft di hari Senin misalkan, meskipun libur ya. Kemudian hari Selasa misalkan mau difikskan, kemudian diskusi sama saya. Atau bagaimana? Apakah sudah punya timeline sendiri? Misal minggu depan nih
saya rencana atau kami Pak rencana hari Jumat mau ke sana atau hari Kamis misalkan ke sana. Kemudian pertanyaan tuh fix hari Rebu. Kalau fix hari Rebu, ngedraft tuh mulainya di hari Senin sehingga Selasa bisa diskusi, Rebu jadi, Kamis yuk berangkat gitu. Kapan untuk rencana deadline? Mungkin rencana deadline-nya Selasa, Pak. Oh, deadline Selasa, baik. Nggak apa-apa ya kalau Selasa, misalkan iya. Oke. Jadi kalau udah Selasa, nanti saya tunggu untuk hari Selasa itu kira-kira pertanyaannya seperti apa, sehingga saya punya gambaran nih kira-kira kalian sudah siap atau belum gitu ya. Kalau belum ya mau nggak mau eksekusi di minggu depan memang ya. Jadi supaya nanti tidak terlalu apa namanya mepet dengan waktu kita mengerjakan proyek ini. Karena kalau saya lihat timeline, kalau kalian lihat timeline kalian semua, perkuliahan kita selesai di akhir apa? Akhir Mei gitu. Di akhir Mei itu terdapat beberapa unjuk kerja gitu. Dimana unjuk kerja itu kalau kalian tidak bisa memberikan apa target yang fix begitu atau target yang atau output yang relatif bisa saya nilai, itu ya sama aja gitu ya. Mau tak kasih nilai A mana kerjaannya gitu. Kalau terutama PM ya, PM nanti dalam perencanaan bagaimana tak kasih nilai apa, dalam eksekusi perubahan nanti tak kasih nilai apa, yang front end gimana sama juga, yang back end gimana. Jadi sebisa mungkin memang kalian bisa memprediksikan itu karena kita udah punya waktu yang sangat terbatas. Kalau teman-teman bisa lihat di kalender ya, itu kita mulai ujian kalau nggak salah Juni 6 ya, atau 6 pokoknya tanggal 6 mulai kayaknya di awal-awal Juni ya. Kemudian kita hanya punya waktu minggu depan itu untuk ke lapangan, kita show ke sana, kita show intent kita ke sana, benar-benar kita ngalami. Kemudian kalian coba untuk mendiskusikan tadi dan membuat produknya. Pokoknya sejauh mungkin kalian buatkan produknya. Dan itu akan saya nilai di minggu-minggu awal dari bulan Juni tadi. Kalau kalian produk apapun itu yang kalian coba untuk munculkan tidak ada, ya prosesnya tadi ya satu-satunya hal yang bisa saya nilai gitu. Tapi kalau prosesnya sendiri kalian tidak melaksanakan dengan baik, tentunya ya nilainya nggak bagus juga gitu. Jadi silahkan didiskusikan dengan baik. Tentunya outputnya adalah sesuai dengan fokus dari timnya tadi gitu ya. Project management itu apa, kemudian front end apa dan sebagainya. Yang ini kebanyakan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini tentunya tim pengumpulan data yang saya apresiasi gitu ya. Saya apresiasi karena cukup banyak hasilnya ya gitu. Nah, project manager di mana saya bisa menilai ya, nanti saya lihat di bagian diskusi yang ada di Trello. Ya kan? Dari bagaimana Anda mau ini. Ya, di apa namanya? Di dokumentasi produk juga sama. Dokumentasinya. Yang front end gimana, Pak? Front end tadi sudah muncul beberapa request ya dari pemilik ya, dari pemilik operator dari chip ya. Nah di sana juga sudah mulai kalian buat bentuknya, prototipenya atau apa. Database-nya gimana Pak? Sistem informasinya Pak? Nih sistem informasinya seperti apa modelnya? Mungkin dari situ gitu ya. Kalau websitenya gimana Pak? Nah harapan saya yang website itu kalian bisa ya. Outputnya sendiri yang kalau misalkan di pemasaran butuh untuk dimunculkan website, ya enggak, websitenya itu munculnya seperti apa Pak? Saya nggak punya uang Pak, alternatifnya apa gitu. Jadi ada produk yang kalian munculkan tadi. Gampang banget yang administrator ya. Administrator tuh ya lihat aja Pak kuesioner kami Pak, hasilnya kayak gini, dokumentasi kami gini. Dengan mudah saya bisa dapatkan gitu. Prototype saya bisa dapat. Project manager kerjaannya saya lihat ya kan, ada planning, terus setelah kalian dapatkan perencanaan kalian eksekusi ya kan, itu sudah ada jobnya, terus dikerjakan, didiskusikan, ada penilaiannya. Hasil akhirnya nanti di bagian apa nanti dipertanggungjawabkan. Tolong ya nanti disiapkan dengan baik untuk dipresentasikan di akhir gitu ya. Pak kerjaan kami mulainya tuh dari ini. Siapa yang melakukan apa? Siapa yang nggak kerja gitu ya. Nanti akan saya kasih form di mana penilaian peer gitu. Misalkan Mbak Anantaya menilai siapa gitu ya. Kemudian
dari situ sudah ketahuan nih, kira-kira penilaian saya bukan hanya berdasarkan dari saya sendiri subjektif misalkan dari saya sendiri, tapi kalian juga bisa memberikan apresiasi penilaian dari peserta kuliah sendiri. Wong kerja tim kok ya kan. Nah, yang satu ini nggak kerja gitu kan, jelas. Baik, itu ya gambaran saya. Jadi deadline Selasa, terima kasih. Nanti saya tagih di hari Selasa. Kemudian untuk, nah ini rencana untuk kesananya. Silahkan disampaikan ya untuk rencananya gimana. Rencananya gini Pak, Selasa itu kan berarti draft pertanyaan yang kedua. Pokoknya yang fix-fixnya di Selasa, tapi nanti di hari Rabunya tuh kita diskusi lagi sama Pak Hanafi sekiranya nanti ada revisi atau ada tambahan. Siap. Terus hari Kamisnya itu pengumpulan revisinya terakhir, dan nanti di hari Rabu itu kita bakal ngehubungi narasumber kayak janjian untuk di hari Jumatnya biar kita bisa ke sana. Oh, jadi Rabu itu udah janjian, Jumat kunjungan. Iya. Kunjungan. Nah, pertanyaan saya ini kan untuk rundown kayak gitu ya. Nah, sekarang siapa saja yang mau turun ke sana? Untuk orangnya dibatasi berapa orang gitu atau gimana Pak? Gini, jadi fokusnya itu adalah di misalkan ini ya apa namanya, kurang lebih nanti yang ada di lapangan tuh ngapain. Jadi pertama job desk-nya apa gitu kan. Saya tuh butuh orang yang bertanya ke siapa, kemudian mengumpulkan data, kemudian nah itu dulu aja, baru nanti setelah itu akomodasi gitu ya. Jadi kerjaannya banyak gitu kan, tapi yang penting dimunculkan dulu kira-kira tuh kemarin kan jelas ya kerjaannya apa, tanya atau kemudian melihat di lapangan pengamatan dan lain sebagainya. Kira-kira tuh menurut project manager butuh berapa orang gitu, butuh berapa role gitu ya di sana yang mau terjun di sana, dan nanti mengidentifikasi apa-apa dan planningnya berapa lama kita ada di lapangan gitu kan. Nah kayak gitulah. Nah itu munculnya nanti kan nama tuh. Oh Pak satu saya Pak PM misalkan. Pak yang kedua itu nanti yang admin Pak, bisa. Berarti kan udah minimal 2 orang dah muncul itu di situ. Kemudian ada lagi Pak yang nanti mendalami sistem yang ada. Itu siapa sih? CSA misalnya. Kan di sistem kan muncul. Beneran nggak di lapangan tuh ada? Itu yang disampaikan tadi kan ada misalkan di sana itu sudah ada ini ya POS-nya Pak. POS-nya tuh siapa yang bisa menilai itu menjadi POS dan fungsi-fungsinya apa saja nih. Ini yang memiliki kompetensi ini siapa? PM bisa menilai nih. Oh ini butuh orang dengan kualifikasi atau orang yang bisa membantu dalam hal mengidentifikasi apa misalnya. Nah, itu butuh SA 1 misalnya. Berarti udah 3 orang misalkan. Kira-kira seperti itu. Jelas nggak? Coba di kemungkinan dulu. Sih dari ya jadi gini Pak, kemungkinan per divisi itu perwakilan 1 orang gitu Pak. Kalau dari PM sendiri udah nentuin per divisi itu 1 orang, tapi kan ada beberapa yang kayak front end itu cuma 1 ya Pak, itu kan nggak bisa. Jadi kemungkinan saya nanti ambil dari ADM administrasi gitu Pak. Bagus. Yang 2 orang gitu. Jadi berapa total? Bener 5 orang? Mungkin enggak Pak, kan PM 2, terus per divisi itu berarti mungkin antara 6-8 orang Pak. 6-8 orang. Oke. Pokoknya saya ini dulu, melihat rencana dulu ya. Baru setelah itu kita pikirkan langkah berikutnya gitu. Kemudian rundown-nya itu gimana? Apakah 6-8 orang tadi itu bergerak dalam satu tim saja atau nanti pisah-pisah gitu ya? Atau bagaimana dia nanti penugasannya? Sudah punya rencana begitu atau belum? Gitu. Untuk rencananya kita belum membahas sampai ke situ, cuman saya sama Laila sudah diskusi untuk rencana sekilasnya aja Pak. Nanti dari 6-8
8 orang itu nanti kita bagi 2 tim, Pak. Biar Bagi 2 itu tim. kan admin, sekretarisnya ada 2, terus Mm-mm. PM-nya juga ada 2. Nanti satu sekretaris dan 1 PM itu dibagi gitu, Pak. Dibagi 2 gitu. Terus ada yang mungkin mencari lebih lanjut di komunitasnya, dan juga ada yang fokus untuk Pak Delvinya gitu. Jadi apa yang informasi yang pengen kita dapatkan itu lebih cepat, kita nggak buang-buang waktu gitu. Bagus. Oke, jadi pembagiannya seperti itu. Yang pertama nanti role-nya ketemunya di komunitas 1 orang untuk mendalami itu, gitu. Nanti. Kemudian yang satu lagi Mas Delvi untuk bisa nganterin tadi ya, untuk nganterin tadi ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Rencananya bagus ya, ini saya apresiasi karena kalian sudah punya gambaran nanti untuk ke sana ya. Nah, pertanyaannya gini. Jadi nanti kan diskusi kalian di hari Rebu itu kan mau tanya sama janjian nih. Apakah nggak lebih baik itu ya kalian diskusikan di minggu ini, di minggu ini, artinya nanti WA Mas Delvi begitu ya, kalian punya rencana minggu depan hari Jumat mau kunjungan ke sana, mau mencari informasi terkait dengan ini. Nah, apa Mas Delvi bisa nemenin misalkan ya? Kalau bisa maka ya nggak ada masalah, tapi kalau nggak bisa nemuin atau nggak bisa nemenin, kira-kira perwakilan komunitas dan perwakilan driver itu, operatornya itu siapa gitu yang bisa kita ajak diskusi, kemudian mendalami gitu yang ada di lapangan itu ya. Jadi itu masukan saya, dimana nanti kalian memulai itu lebih awal ya untuk diskusi sama Mas Delvi, supaya nanti minggu depan itu ketahuan bahwa Mas Delvi itu dari Jumat misal kerja ya di kampus ya, berarti dia nggak bisa nemenin di lapangan gitu. Kemudian perlu juga dicek jadwal, ini kan yang datang siapa aja. Kalau hari Jumat itu biasanya ada Jumatan. Nah, misalkan nanti kalian akomodasinya itu ada cowok gitu, maka sholat Jumat itu penting untuk dipikirkan gitu. Nah, kira-kira hari Jumat sholat Jumat di sana apakah tidak masalah, terus rundown-nya, waktunya, timeline-nya dari jam berapa berangkat dan lain sebagainya, kemudian selesai jam berapa, itu direncanakan juga. Jadi sudah ada rencana, dan rencana itu nanti dikomunikasikan ke saya. Nah, saya juga mau ngecek apakah kita di sana itu sudah ada yang kita mau tuju gitu, orangnya gitu. Jadi minggu ini bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan, Mas Delvi, kira-kira yang standby itu siapa? Ada nggak yang sana yang standby, yang hariannya itu yang mengelola, gitu ya. Kemudian kira-kira dari perwakilan operator, apakah Mas Delvito atau yang lain bisa kita dapatkan informasinya, gitu ya. Itu silahkan diskusi, didapatkan atau nanti diskusi sama saya. Itu catatan-catatannya. Bagus ya, ini rencananya saya apresiasi, bagus. Kemudian draftnya bagus juga, saya harapkan memang hari Selasa sudah bisa saya baca, kemudian kita nanti akan eksekusi, kita fixkan di hari Rabu. Nah, eksekusinya nanti di Jumat tadi ya untuk kita. Nah, untuk akomodasi ini saya rencanakan untuk mendampingi kalian, karena termasuk dalam selain dosen kalian, saya juga nanti yang akan bertindak begitu ya sebagai orang yang in charge ya di dalam project tersebut. Jadi saya diminta, kan kemarin ceritanya gitu ya, saya diminta begitu ya untuk membuatkan aplikasi dan saya kirim tim gitu ya. Nah, saya juga akan membawa kalian ke sana supaya kalian tidak, mungkin ya ada temennya itu lebih bagus gitu ya. Nah, untuk bisa mendalami yang ada di sana. Jadi hari Jumat gitu ya. Nanti rencananya kalau misalkan jadi hari Jumat ya akan saya temani hari Jumat. Kalau misalkan di hari lain misalkan sama-sama bisa di jadinya seperti apalah. Jadi kayak janjiannya sama Mas Delvi kan, yang penting adalah janjiannya tadi ya. Orang-orang yang bisa dihubungi di sana siapa dan waktunya. Jadi bukan kitanya tapi merekanya gitu ya. Nah, mereka udah ready siap pada tanggal tersebut, yuk kita datangi. Tujuan yang ketiga sebenarnya dari titipan sebenarnya ada kita membantu mereka dalam hal pemasaran.
Nah, saya nggak melihat di sini ya ada pemasaran atau marketing ya yang mencoba begitu ya untuk mendalami permasalahan dan juga mencoba menginisiatif sebuah solusi. Itu belum muncul gitu ya di dokumentasi dan juga di diskusi. Nah, ini saya sayangkan gitu ya, sehingga saya harapkan ini segera aja muncul gitu ya. Kalau enggak, minggu depan tuh yang pemasaran sangat banyak ketinggalan gitu ya, sangat banyak ketinggalan yang bagian sosmednya itu loh. Nah, kemudian kerjanya apa gitu, produknya mana gitu, itu nggak ada ya. Artinya kalian siap-siap aja dapat nilai yang buruk gitu aja. Kalau demikian terus ya silahkan, udah siap intinya gitu. Baik, kayaknya ini sudah mau selesai untuk sesi pertama. Saya harapkan kalian gabung kembali ya di sesi kedua untuk hanya sedikit saja melanjutkan. Saya punya waktu sampai jam 11 kayaknya nanti ya. Moga aja sebelum jam 11 sudah selesai diskusi. Tolong nanti gabung ulang ke sesi berikutnya untuk kita lakukan diskusi lebih lanjut. Oke, saya stop dulu ya untuk sesi yang pertama. Baik, Pak. Lanjutkan lagi ya diskusinya ya. Jadi diskusi tadi sudah membahas janji kalian atau rencana kalian. Nah, tentunya rencana ini bisa berjalan kalau sudah ada kepastian dari yang ada di lapangan begitu, atau objek penelitian yang ada. Nah, salah satu hal yang bisa kalian lakukan adalah coba memastikan secara cepat begitu ya di minggu ini, mungkin di hari ini atau hari Sabtu gitu ya, kira-kira nanti kalian berencana gitu, sampaikan bahwa kalian berencana untuk melihat langsung ke lapangan. Nah, kira-kira siapa yang bisa kita temui gitu. Kalau Mas Delvi terpaksanya ya, mungkin waktunya Mas Delvi kapan gitu. Yang paling ideal adalah itu ya, Mas Delvi yang sudah kita kenal. Kemudian kita minta untuk nganterin kita di lapangan untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan masalah yang ada gitu ya. Kemudian kira-kira fitur demikian tuh sudah pernah dibuat belum gitu ya. Solusi ini sudah pernah dibuat belum gitu. Kemudian apa permasalahannya gitu. Atau sistem yang berjalan sekarang apa saja permasalahannya. Kalian bisa lihat langsung sistemnya, flow-nya seperti apa, orang pesen, kemudian pesen itu nanti jalannya seperti apa ya. Kemudian diadministrasikan itu seperti apa, kemudian dieksekusinya di lapangan seperti apa, selesai itu dibayarnya seperti apa, kemudian pembayarannya ada pembagian kan. Ada kemarin kalau sudah kalian dapatkan kan datanya, misal kalian mereferensikan satu orang ya, satu jeep ya, satu jeep itu kalian dapat 50.000 gitu kan. Satu jeep kalian bawa orang untuk naik satu jeep, kalian yang mereferensikan tuh dapat 50.000. Itu bagaimana sih pembagiannya, split up-nya tuh gimana sih gitu. Kalian lihat di lapangan, lihat sendiri. Kemudian yang kedua, kalau bawa yang namanya EO kan satu jeep itu, ada yang tahu berapa? Nggak tahu ya. Ini proses bisnisnya ini, flow-nya ini. Ini penting nih, where should the money go? Jadi uangnya itu kemana gitu loh. Berapa sih uangnya gitu. Uangnya nanti dibagi gimana sih caranya gitu. Coba. Sudah tanya belum sama Mas Delvi? Belum ya? Pak, bisa diulangi, Pak? Oh, ya. Jadi besok itu kan rencananya memang kalian mendalami kan, udah tanya sana sini gitu kan. Kemudian proses bisnisnya kalian identifikasi juga kan. Nah, saya mau tanya nih, yang kemarin masih belum jelas kaitannya dengan pembagian. Jadi kan ada nih orang proses bisnis normal kan, orang datang ke sana, Pak saya mau nyewa jeep, bayar berapa? 350. Kemudian rutenya ini selesai, uangnya berpindah, transaksi terjadi. Sopir dapat berapa? Operator atau komunitas dapat berapa? Kalian udah tahu ya. Nah, kemudian si kliennya dapat berapa? Identifikasi itu kan, udah jelas. Itu kalau yang normal ya. Nah, ada yang nggak normal atau yang referral istilahnya, bisnis referral. Jadi
Ada misalkan Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin tuh bawa satu rombongan untuk nyewa satu jeep. Kemarin dapat berapa? Satu jeepnya tuh dapat berapa? Mbak Yasmin tapi dapat berapa? Kalau untuk itu sih kemarin nggak disebutkan berapanya ya Pak. Oh gitu. Anda tanya ya, karena uang itu, karena dalam hal ini kalian mencoba memahami proses bisnis, artinya uangnya ini harus kalian tahu nih, kepo lah gitu kan, duitnya berapa sih Pak gitu. Oh ternyata bawa orang satu jeep itu, kalian bawa itu 50.000 misalnya, dapat 50.000, Mbak Yasmin dapat 50.000. Bayangkan aja itu kalau misalkan Anda bawa 2 jeep per hari gitu, udah 100.000. Itu ya kalau konstan ya. Kalau satu minggu rata-rata satu hari satu jeep aja lah, 50.000 kali 7 atau 50.000 kali 6 gitu misalkan. Nah, 7 kali 5 kan udah 350 kali satu bulan berapa? Bayangkan ya. Jadi dari mereferensikan aja udah kalian udah punya gambaran pemasukan gitu. Oh kayak gitu ya. Ngitungnya gimana gitu. Pasti sistemnya ada ya untuk menghitung pembagian split up itu ya kan, konfirmasikan itu, tanyakan terjadi bener atau nanti poinnya harus ditunggu dulu di akhir bulan baru dibayar atau bagaimana ceritanya, coba ditanya. Kemudian yang kedua, kalau kalian mereferensikan EO itu berapa per jeepnya, tanya. Misalkan nanti dapatnya 10.000 per jeep, tapi misalkan satu bis itu ada sekitar 40 orang, berarti ada 10 kelompok misalkan ya, 40 10 kelompok 10.000 ya kan, berapa itu. Jadi punya gambaran sendiri kan, kalau EO mereferensikan itu ya, Anda mereferensikan EO dapatnya berapa. Nah itu penghitungannya gimana gitu, Anda bisa dapat nggak kira-kira itu ya, sebagai mahasiswa bisa nggak nambahi pemasukan misalkan ya, ngalami sendiri dapat uangnya sendiri gimana, konfirmasikan. Bisa nggak saya ikut gitu misalkan ya, di luar konteks dari pengabdian kita, tapi silahkan nanti ditanyakan aja, itu didalami sistemnya jalannya gimana, catat itu ya. Model itu kalian akan punya gambaran bahwa untuk mengelola bisnis itu ternyata ada ya yang namanya reimbursement, atau bagaimana menilai atau membayar segi pemasarannya gitu ya. Kemudian di sana ada nggak website yang dikelola oleh komunitas, berapa bayarannya pengelola websitenya, ya kan, maksudnya bayarannya ngarah ke bisnis lagi nih, uang lagi. Pak kok uang terus Pak? Ya kenapa kita nggak ngomong uang gitu, karena itu yang penting memotivasi kita untuk saat ini ya. Misalkan ya Anda mau tanya-tanya aja, termasuk itu kenapa boleh ditanyakan, karena kerangkanya adalah kerangka sekolah atau kuliah Mas Mbak nggih. Jadi kalau orang biasa tanya itu kadang nggak dibalas, tapi kalau udah mahasiswa tanya untuk rangka dalam penelitian pengabdian itu lebih netral, jawabnya lebih jujur gitu ya. Nah model itu kalian akan coba terapkan gitu, nanti catat dulu, pahami, kemudian bisa kalian dapatkan model bisnisnya. Kalian bisa mengidentifikasi model bisnis, tentunya solusi-solusinya itu berdasarkan dari itu. Bisa dipahami ya maksud saya. Nah itu dulu deh, itu dulu. Itu yang penting untuk kalian dalami besok. Jangan yang lain ya, jangan yang remeh-remeh. Fitur boleh ya tanya-tanya, tapi kira-kira tuh jalannya gimana, proses bisnis, where is the money go gitu ya. Jangan-jangan kalian bikin fitur tapi nggak ada uangnya gitu. Biasanya itu akan langsung dibuang. Buat apa gitu, pertanyaan gitu. Kemarin tuh ada mahasiswa penelitian ke sana juga, bimbingan saya. Ini ada mau bikin aplikasi pemesanan ya. Pemesanan itu apa? Jeep. Lah, ngapain bikin aplikasi pemesanan jeep pakai Android gitu? Apa yang Anda mau tawarkan? Duitnya mana gitu. Kamu tuh nyuruh orang install aplikasi itu motivasinya ada nggak? Nggak ada. Itu udah nggak valid secara bisnis. Kalau secara bisnis nggak valid, nggak akan jalan. Solusi Anda tuh nggak laku gitu. Gampang ya? Nah terus gimana caranya? Nah itu jadi perlu pendalaman, perlu ada penelitian gitu ya.
tak share juga, nanti ada beberapa mahasiswa kemarin yang sudah bikin karya ya, bikin karya. Ini kemarin lomba itu loh, UX itu, ternyata dia juga mendalami bagaimana riset yang berhubungan dengan bisnis tadi, kemudian membuat solusi dari bisnis tadi ya. Nanti tak share juga salah satu yang mungkin kemarin juara ya itu ya Mas, Mbak kemarin tuh dari mana tuh, BINUS ya. Itu mahasiswa seperti kalian juga membuat aplikasi, tapi juga membuat validasi justifikasi dari bisnisnya tadi. Jadi kalau modelnya beneran berjalan, kalian itu mempelajari, memahami, ya kan? Artinya kalau udah berjalan sustain beberapa waktu, beberapa tahun, dan mendapatkan banyak uang dari situ, artinya apa? Anda punya pasar gitu. Ini tergabung lagi yang kuliah PPSI kemarin, terkuliah PS apa PEB ya kan, pengembangan e-bisnis juga, database ya kan, RPL gabung semua di sini Mas Mbak. Jadi itulah maksud saya adalah kalian coba gunakan itu. Kalian sudah bisa mencari itu, menggunakan itu, pas TA besok data kalian yang kerja keras ini tarik aja ke TA kalian. Mau dibikin bisnis intelijen bisa, mau dibikin UI UX bisa, mau dibikin sistem informasi bisa, kemudian mau bikin point of sale bisa, website marketing bisa semua itu. Karena apa? Data yang kalian sudah kumpulkan saat ini. Ya enggak? Tuh kalian nyicil kerjaan sebenarnya. Menurut saya ya, nyicil kerjaan. Nah, itu ya, sudah jelas tadi Mbak Laila. Iya Pak, paham Pak. Iya, ada lagi yang mau tanya atau diskusi? Maaf ya, ini nggak berhenti sampai kuliah selesai ya, nggak berhenti. Kalau kalian mau berhenti boleh, tapi ini saya pastikan nggak akan berhenti, karena di TA saja sudah ada mahasiswa satu yang saya libatkan untuk ini. Kemudian di mata kuliah UI UX sudah saya arahkan untuk permasalahan ini. Mata kuliah saya bahasa Inggris saya juga akan buat gitu ya, untuk membuat copywriting terkait dengan marketingnya untuk memasarkan ini gitu. Jadi enggak satu ini. Jadi moga aja nanti nyambung semua. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Dipastikan dulu ya waktunya ya, bisanya kapan. Kalau Mas Silvi nggak bisa, kapan Mas Silvi bisa. Kemudian kita tujuannya apa tadi sudah tahu ya. Kemudian jadwal Mas Devi kapan, ditulis dulu. Kemudian saat Mas Devi nggak bisa, siapa yang kita bisa tanya. Kemudian kesediaan yang bersangkutan kapan, ditulis dulu. Jadi kita punya pilihan. Baru setelah itu kita coba eksekusi ke sana. Untuk jadwalnya kapan dan berapa orang yang nanti mau datang ke sana. Misalkan, wah ini saya coba akomodasi, tapi mungkin terbatas juga ya. Ininya apa? Fasilitasnya nanti kita lihat strateginya ngarah ke sana seperti apa. Misalkan tadi Mbak Laila atau Mbak Firda mungkin rumahnya dekat sana, nggak usah ke kampus dulu gitu ya, langsung jujuk ke sana pakai motor misal. Atau Yasmin atau siapa nanti naik motor ke sana juga. Nah sisanya mungkin by car gitu ya, bawa mobil kampus ke sana untuk melakukan pendalaman kaitannya dengan tadi ya, permasalahan yang ada di tadi. Nah kita perlu dokumentasi juga untuk foto-foto di sana. Kalau perlu nyewa satu jeep berapa sih bayarnya, ada yang tahu? Minimal dari 350 sih Pak. 350. Ini yang marketing mana sih, anak-anak marketingnya mana? Diem aja loh, dia tuh kontennya harus muncul tuh harusnya. Mana nih kontennya mana? PM gimana PM? Komunikasi nggak sama mereka, Mas David dan teman-teman? Ada permasalahan nggak? Untuk dari Mas Davidnya sendiri sudah oke, tapi kemarin emang ada beberapa yang kayak kendala sinyal gitu loh Pak. Jadinya juga agak susah kemarin komunikasinya untuk WA diskusi aja. kemarin. Suruh WA, suruh apalah, pokoknya diskusi ininya ada, produknya ada gitu. Karena sampai sekarang saya lihat mana nih teman-teman yang ada di sosmed nggak bikin channel YouTube juga enggak, konten video enggak, kemudian narasi juga enggak, copywriting enggak ada juga, foto enggak ada, website
yang gratisan ya ndak ada. Jadi ini nggak tahu nih, bukan Alvin kayaknya, David ya, David, teman-teman di bawahnya Mas David nih. Silakan Mas David dikoordinir nih. Saya nggak dapat apa-apa nih dari Anda nih. Coba kasih. Ini Pak, progres saya ada. Ini Pak. Linknya ini Pak, diklik selesai. Oh ya, saya kasih masukan misal. Nah, konten sendiri kan tentunya kalian harus paham kontennya sendiri tuh. Apa yang menarik menurut mereka gitu ya. Siapa audiensnya gitu. Anda tuh mau jualan kapan? Libur sekolah kapan? Liburnya Bapak Ibu, orang-orang tua. Siapa sih yang datang ke sana tuh Anda perhatikan gitu loh Mas Mbak. Ya. Tanya nanti Mas David di sana nih. Yang datang ke sini tuh biasanya udah sepuh-sepuh atau masih muda, Pak gitu. Terus tanggalnya, bulannya kapan saja Pak, yang peak season misal. Gitu. Kalau sepi-sepinya tuh tanggal berapa Pak? Gitu. Alasannya apa Pak? Tanya kayak gitu. Nah, kenapa sebenarnya itu penting? Karena kalian bisa memetakan menjual satu produk untuk pengguna, ya, dengan umur tertentu itu bisa berbeda waktunya. Anak-anak muda tuh datangnya dari mana? Dari luar sana, misalnya dari luar Pakem, dari luar Jogja, datang naik motor gitu kan. Berapa banyak nih persentasenya gitu. Dan mereka banyaknya tuh kapan gitu. Dapat infonya dari mana gitu. Kalau yang sepuh-sepuh itu datang langsung terus, oh dapat idenya gini langsung dapat ininya langsung ke tempatnya. Ya kan? Kemudian ada operator jeep yang mendapatkan order dari mana? TikTok misalkan. Konten TikToknya seperti apa yang menghasilkan gitu. Nah, itu meskipun nggak ada produk tapi saya jadi tahu gitu loh. Oh Pak, kemarin itu yang jualan pakai TikTok tuh ini Pak. Dia pakainya konten kayak gini Pak. Yang jualan pakai website tuh seperti ini Pak. Strateginya kayak gini Pak. Oh iya bagus. Nah ini blast loh Mas David. Coba Mas David, coba cerita Mas. Buktikan saya salah. Gimana ya Pak? Gimana? Tapi bingung itu Pak. Bingung, tanya. Tanya. Bisa tanya ke PM, PM nggak ngerti, tanya ke saya atau tanya teman-teman yang ada di grup. Siapa tahu kan dari materi saya dulu pas kuliah itu mesti ada sedikit yang tersisa. Ya kan ada di PEB itu pengantar e-bisnis, sama ada di proyek pengembangan e-bisnis, mungkin besok kali ya. Terus ada lagi mungkin Pak Arif Himawan ngasih di marketing, di event entrepreneurship. Wah, luar biasa loh Mas. Nah, gimana? Sekarang saya tanya nih. Anda sudah melakukan apa di marketing? Coba saya tanya Mas David sama teman-teman nih. Belum ada. Tuh kan belum ada tuh. Bingung tanya saya ya nggak apa-apa, yang ngerti marketing biasanya saya juga kok. Tanya saya Pak, gimana saya langkah berikutnya, tak bantu gitu. Mbak Anantaya Putri mungkin nggak terlalu inget ya, Mbak Lala juga nggak tahu gitu, atau teman-teman yang lain mungkin lupa gitu. Tapi kalau saya gimana ya, bisa jadi nanti tak arahkan gitu, tanya aja saya. Bikin website di blog aja, cari blog bikin tuh kontennya seperti apa, tanya ke saya. Pak ini skripnya Pak, tolong dibaca Pak, nanti dikasih koreksi. Terus Pak keywordnya gimana Pak, caranya keyword analitik gimana, analitik keyword yang benar gimana Pak untuk bisa menarik gitu. Nah, analitik itu tulisannya gitu ya, analitik, analisis gitu, analitik kayak gini, analitik. Ya Allah, besok aja lah tak virus ya, ada yang salah. Nah kemudian apa aja keywordnya itu kita pakai untuk apa, misalkan Instagram, YouTube misalkan. Ada masalah apa? Masuk marketing, digital marketing kok masalahnya disinyali gitu. Nah, Twitter gimana, Twitter, TikTok gimana ya, di search aja, dicari Instagram yang jualan itu apa,
apa yang kita proyeknya sekarang? Apa Mas David? Kemarin gini Pak, kemarin kan udah komunikasi itu sama yang lain. Mm-mm. Terus kayak kemarin mau post di Instagram, mau bikin kayak poster-posternya gitu. Kemarin saya tanyain tunggu dulu, waktunya belum. Tunggu waktunya. Jadi kurang persiapan gitu Pak. Yang lain kayak Ya udah, jadi kayak gambarnya gini aja. Kalau misalnya Anda memang anak buahnya nggak bener, Anda taking apa ya ambil aja langsung gitu, take over gitu, bikin sendiri gitu. Pak ini saya bikin sendiri Pak, jadinya kayak gini Pak, gitu. Kasih tahu saya, tak kasih nilai Mas David. Yang lain nggak ngerjain apa-apa, 0 nilainya, wis 0. Terserah deh, misalkan Pak saya kok dapat nilai saya online terus Pak, bisa kok ini dengerin Pak Hanafi di YouTube tak like kok video rano gunane, nggak ada kerjaan kok. David ngapain? David sudah mengkoordinir tim divisi, buktinya mana? Saya udah WA ini Pak, kasih lihat ke saya Pak, ini nggak ngerjain, saya kerjakan sendiri mah hasil kerjanya ini Pak, kasih nilai. Mudah toh, saya tuh mudah kok. Silahkan gitu Mas David. Kalau nggak kerja nggak ada buktinya, buat apa saya kasih nilai? Ya nggak, diulang aja di semester mendatang. Ganti sama dosen lain, siapa tahu lebih mudah. Itu Mas David ya. Saya tunggu ya update-nya Mas David ya. Silakan. Ya, Anda bisa sampaikan banyak alasan, Iya, tapi Pak. nanti Saya perbaiki lagi Pak. wis kontennya apa Pak? Instagramnya kayak gini gimana Pak? Bikin konten Instagram ini ecek-ecek sembarang, kasih lihat linknya ke saya, tak kasih benerin gitu. Kasih Ya, di Pak, mana? sabar. Di YouTube Pak. Ini kontennya Pak di YouTube gitu. Gimana Pak menurut jenengan? Kayak gini ini kurang ya Mas. Nah, itu udah kerja gitu loh. Ya. Gitu. Ya, Pak, Pak. tekniknya mereka gimana? Kayak gini. Jadi sudah ada. Mbak Nantaya nanti di Mbak Firda sama Mbak Jasmine ya, Mbak Jasmine sama Mbak Oci nanti dimonitor ya teman-teman yang di marketing, karena dia kinerjanya nggak terlalu bagus. Yang lain saya rasa nanti bisa secara ini kok. Oke, ini jam 11 ya? Jam 11, silahkan dilanjutkan gitu ya untuk diskusi. Kalau misalkan masih ada waktu kalian silahkan. Kalau mau buat diskusi tersendiri silahkan. Tapi tetap ya untuk update, ini sudah cukup lama liburnya, saya berikan refreshing dulu. Nanti di minggu ini pastikan itu, kemudian setelah dapat pastinya tanggal-tanggalnya sampaikan ke saya. Ini menyesuaikan jadwal juga ya, dari kuliah saya juga, dari penelitian juga, dari beberapa kerjaan lain, nanti ngarah ke tanggal yang kita sepakati. Nah kita nanti di tempat tujuan kita coba, kita lihat gitu ya model bisnis seperti apa, kemudian mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, apakah bisa pelatihan atau website atau Instagram atau tadi ya aplikasi dalam pemesanan dan lain sebagainya. Itu boleh, silahkan seperti itu. Ada yang mau tanya? Silahkan. Oke, presensinya tadi saya ulangi ya. Mas David ada atau hari ini? Ada. Yasmin ada. Jihan Fadil nggak ada? Ahmad Ilham nggak ada? Laila ada, sudah. Muhammad Riono nggak ada. Sedi ada. Sedi. Oke, Ahmad Ilham nggak ada ya. Jihan Fadil nggak ada ya. David, oke. Mas David itu ya, semangat Mas David ya, karena yang bisa diandalkan siapa lagi kalau bukan Anda sendiri. Mas Zulfikar Rehan ada. Oke, save attendance. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk terakhirnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang salah. Silahkan nanti boleh bertanya langsung ke saya, WA saja, Japri aja. Nanti saya jawab, saya respon untuk pertanyaan yang kalian terkait dengan PPSI. Mungkin itu saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, udah. Saya tak